Anda Pak terkait dengan langkah Bank Indonesia yang menahan suku bunga acuannya begitu ya di 6%, apakah menurut Anda ini sudah merupakan langkah yang tepat? Karena kalau kita lihat begitu ya sebetulnya inflasi masih cukup tinggi begitu Pak, dan kita lihat juga memang ada tren kenaikan dari harga bahan pokok. Bagaimana Anda melihat langkah Bank Indonesia yang menahan suku bunga acuannya? Ya, yang pertama, saya melihat keputusan Bank Indonesia mempertahankan tingkat bunga itu mencoba menyeimbangkan upaya untuk juga bisa mendorong pertumbuhan ekonomi di sisa waktu di tahun ini, tahun 2023, dan juga menyiapkan landasan untuk pertumbuhan ekonomi tahun depan. Dan di sisi lain, tetap menjaga agar inflasi dalam sasaran. Nah, memang seperti tadi Anda sampaikan, masih ada potensi inflasi naik, baik karena imported inflation maupun karena misalkan harga pangan. Nah, di situ tentunya saya ingin menyampaikan bahwa BI ketika menjaga tingkat bunga, dia akan berpatokan kepada yang namanya inflasi inti. Jadi BI itu ingin mempertahankan inflasi inti pada tingkat yang menjadi targetnya. Nah, kebetulan inflasi kita memang bisa di-breakdown ya menjadi 3 penyebab atau 3 instrumen. Yang pertama inflasi inti yang bicara mengenai demand dan supply secara umum ya. Kemudian yang kedua, ini yang barangkali kita harus terus waspadai adalah inflasi harga pangan bergejolak atau volatile food, di mana tentunya harga beras maupun harga komoditas lainnya akan sangat mempengaruhi inflasi. Dan memang betul untuk inflasi harga pangan bergejolak, angkanya ini cukup besar ya, dan itu perlu diwaspadai terus. Satu lagi adalah inflasi untuk harga yang diatur pemerintah. Nah, kebetulan ancaman kenaikan harga minyak internasional yang bisa memaksa pemerintah menaikkan harga BBM tidak terjadi karena ketegangan antara Israel dengan Hamas misalkan, akhirnya terlokalisir menjadi ketegangan antara dua pihak. Jadi tidak menjadi ketegangan antara dunia Arab secara umum dengan Israel seperti krisis minyak di tahun 67 dan tahun 73. Nah, dari situ saya yakin BI sudah memperhitungkan segalanya dan juga memperhitungkan bahwa Federal Reserve tidak dalam posisi agresif untuk menaikkan tingkat bunga karena inflasi di kebanyakan negara maju termasuk Amerika Serikat meskipun belum turun ataupun kalau turun itu masih sangat lambat, tapi paling tidak atau belum ada kecenderungan naik ya sehingga memaksa Bank Sentral harus menaikkan tingkat bunganya. Baik, terima kasih Pak Bambang. Artinya kalau dilihat begitu ya secara global dan juga secara umum, apalagi mengacu kepada Bank Sentral di Amerika Serikat, kita lihat inflasi di sana memang sudah mulai mendingin walaupun mungkin belum sesuai dengan target begitu ya Pak Bambang. Saya ingin ke Pak Bob. Pak Bob, bagaimana Anda melihat Bank Indonesia yang menahan suku bunga acuannya? Kalau dari sisi pengusaha sendiri, apakah sebetulnya pengusaha sudah berekspektasi bahwa Bank Indonesia memang akan menahan suku bunga acuannya atau malah mungkin pengusaha melihat dan mungkin menantikan kapan Bank Indonesia akan memangkas suku bunganya? Ya, ini cukup memberi space ya bagi dunia usaha untuk ya sedikit tarik napas lah ya. Kita kan menghadapi perlambatan permintaan ya di bulan Oktober kalau kita lihat sektor otomotif juga sudah minus 6% ya situasi di Oktober. Kemudian juga beberapa sektor saya rasa juga mengalami perlambatan permintaan. Jadi ini eh, dengan adanya BI menahan kenaikan suku bunga ini memberi space ya bagi dunia usaha untuk ya ada tarik napas lah ya. Apalagi juga kita ke depan akan menghadapi kenaikan upah buruh, kemudian juga tahun politik ya. Jadi ya sedikit memberi ruang lah bagi dunia usaha untuk melakukan konsolidasi ya ke dalam. Baik Pak Bob, lalu dengan mempertimbangkan kondisi geopolitik yang kalau kita lihat ini masih dilanda ketidakpastian, begitu kita lihat ada konflik geopolitik antara Rusia dan Ukraina, lalu juga terkini ada konflik antara Hamas dengan Israel, lalu juga kalau kita lihat sebetulnya saat ini kita sebetulnya sedang dan masih berada dalam era suku bunga tinggi begitu ya Pak, begitu banyak begitu dinamika-dinamika di tingkat global maupun kalau kita lihat di tingkat domestik. Anda sendiri melihatnya pengaruhnya rupiah Pak, artinya nilai tukar begitu ya terhadap kalau dikaitkan dengan kebijakan dari Bank Indonesia sendiri?
Ya, kita berharap bahwa rupiah bisa tetap terjaga ya dengan kebijakan dari Bank Indonesia untuk tetap mempertahankan suku bunga 6%. Tetapi juga ke depan ya kita juga harus lihat tekanan untuk kenaikan suku bunga di US walaupun kemungkinan kecil ya, tapi kita harus mengantisipasi situasi seperti itu. Kemudian juga melemahnya rupiah juga akan menyebabkan kenaikan barang-barang impor, dan ini juga nanti akan berakibat kepada tekanan terhadap inflasi, sehingga akan semakin melemahkan permintaan di dalam negeri. Jadi kita harus waspada, kemudian juga kita juga berharap semua stakeholder yang ada, termasuk pemerintah daerah ya, dalam hal ini yang ikut terlibat di dalam memutuskan upah minimum juga mengconsider hal tersebut. Kemudian juga kita harus lihat tahun ini sampai dengan bulan November itu sudah tercatat 260.000 orang ya yang mencairkan JKP, jaminan kehilangan pekerjaan. Ini menunjukkan bahwa kita menghadapi persoalan dalam penyerapan tenaga kerja di pasar kerja. Jadi semua ini harus kita lihat ya, faktor-faktor yang mempengaruhi dunia usaha ke depan. Baik, terima kasih Pak Bob. Saya ingin kembali ke Pak Bambang. Pak Bambang, kita tahu bahwa sebetulnya The Fed sendiri begitu ya Pak, untuk di sisa tahun 2023 ini masih ada satu kali lagi ruang untuk kembali menaikkan suku bunga acuannya. Kita lihat juga di bulan lalu Bank Indonesia mengambil langkah preemptif begitu, menjaga-jaga apabila ternyata nanti kemudian The Fed kembali menaikkan suku bunga acuannya, tapi ternyata tidak Pak. Nah, untuk di sisa tahun 2023 ini, Anda melihatnya apakah Bank Indonesia akan kembali menaikkan suku bunga acuannya atau malah mungkin tetap menahan suku bunga acuannya? Lalu juga bagaimana dengan sikap The Fed? Apakah ada kemungkinan bagi The Fed justru di akhir tahun kita diberikan kejutan dengan mereka menaikkan suku bunga acuannya? Bagaimana Anda melihat ini Pak Bambang? Kalau saya coba mulai melihat dari sisi The Fed-nya ya sebagai bank sentral di Amerika, tentunya ya tugas mereka menjaga inflasi ya yang pertama ya. Nah, ketika mereka melihat ada tendensi misalnya inflasinya meningkat atau ada inflasi yang di atas ekspektasi, mungkin ada pemikiran untuk menaikkan tingkat bunga. Tetapi juga mereka tidak akan gegabah istilahnya atau dengan begitu saja menaikkan tingkat bunga hanya karena melihat persepsi mengenai inflasinya sendiri. Mereka juga tentunya sadar akan pentingnya tingkat bunga itu sendiri terhadap pertumbuhan ekonomi di Amerika Serikat maupun di kebanyakan negara maju. Ya, sehingga seperti bank sentral pada umumnya, bank sentral akan berusaha menjaga keseimbangan antara kebutuhan untuk mengendalikan inflasi dengan kebutuhan untuk menjadi stimulus dari pertumbuhan. Sehingga perkiraan saya dengan tentunya mengasumsikan data inflasi Amerika Serikat tidak banyak berubah dalam pengertian tidak menunjukkan tren kenaikan, perkiraan saya The Fed mungkin tidak akan menaikkan tingkat bunga sampai akhir tahun. Nah, yang BI lakukan kemarin, seperti Anda katakan, preemptif, dan juga tingkat kenaikannya menurut saya memberikan ruang apabila yang Anda katakan tadi ada kejutan dari The Fed atau ada kejadian luar biasa terkait inflasi di Amerika. Nah, sehingga ketika misalkan The Fed harus menaikkan tingkat bunga karena bagi mereka itu harus dilakukan, maka BI paling tidak masih punya ruang. Ya. Tapi ya sama seperti The Fed, BI juga harus menjaga keseimbangan antara kebutuhan mengendalikan inflasi, khususnya core inflation, dengan kebutuhan untuk juga ikut membantu menjaga pertumbuhan ekonomi Indonesia.